Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ittaqu Channel. Sahabat bertakwa rahimakumullah, zina adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam agama Islam. Bahkan dalam Al-Quran Allah secara tegas menyebutkan zina sebagai perbuatan yang buruk. Zina termasuk salah satu perbuatan dosa besar yang tidak akan diampuni kecuali pelakunya melakukan taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat ke-32. Inilah seorang pemuda yang ahli zina dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ini dibagikan oleh Syekh Asyibli. Suatu ketika Syekh Asyibli memasuki sebuah perkampungan. Di sana ia bertemu seorang pemuda yang usianya masih belia. Pemuda itu bertubuh kurus, rambutnya kusut penuh debu, dan baju yang dipakainya pun kumal. Pertama kali Syekh Asyibli melihatnya, pemuda itu sedang membolak-balikan pipinya di tanah makam. Selanjutnya, pemuda itu memandang ke langit dan menundukkan kepalanya sangat lama. Melihat pemandangan tersebut, Syekh Asyibli tertegun. Pemuda ini juga terlihat menangis sambil terus mengucap doa, zikir, dan memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Saking sungguh-sungguhnya, pemuda ini sama sekali tidak memperdulikan keadaan sekitarnya. Syekh Asyibli kemudian mendekati pemuda itu. Namun pemuda itu justru lari meninggalkan Syekh Asyibli. Kemudian Syekh Asyibli memanggil pemuda itu, "Wahai kekasih Allah, kasihanilah aku," teriak Syekh Asyibli. "Allah." Begitulah jawaban sang pemuda. "Dengan hak Allah, aku mohon agar engkau sabar menungguku," ujar Syekh Asyibli yang kelelahan mengejarnya. Pemuda itu menjawab dengan jawaban yang sama. "Allah," jawab pemuda itu. "Bila perkataanmu itu benar, maka tunjukkanlah kesungguhanmu dalam beribadah kepada Allah," kata Syekh Asyibli lagi. Namun pada jawaban ketiganya, pemuda itu masih menjawab dengan jawaban yang sama, namun lebih keras dan lebih lantang. "Allah," teriak pemuda itu. Setelah teriakan itu, tiba-tiba tubuh pemuda tersebut terkulai lemas dan jatuh ke tanah. Ketika Syekh Asyibli memeriksanya, ternyata pemuda tersebut telah meninggal dunia. Syekh Asyibli sangat takjub melihat kesungguhannya beribadah. Kemudian Syekh Asyibli mengucapkan kalimat, "La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim." Setelah itu, Syekh Asyibli bergegas mengurus jenazah pemuda tersebut. Ia meletakkan jenazah pemuda itu di tempat yang baik. Lalu ia pergi untuk menyiapkan perlengkapan untuk pemakaman sang pemuda. Tak lama, betapa terkejutnya Syekh Asyibli ketika melihat jenazah pemuda yang tadi ia letakkan hilang tanpa bekas. Beliau mengira kalau jenazah itu sudah diurus oleh orang yang lewat saat dirinya pergi. Kemudian atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, terjadilah dialog antara Syekh Asyibli dengan malaikat. "Wahai Syibli, akulah yang mengurus jenazah pemuda itu. Tidak ada orang yang mengurus jenazahnya kecuali para malaikat. Oleh karena itu, senantiasalah engkau beribadah kepada Tuhanmu dan bersedekahlah dengan hartamu.
Pemuda ini tidak bisa mencapai derajat tertinggi seperti sekarang ini kecuali dengan bersedekah, ucap suara misterius dari malaikat. Ternyata pemuda ini mendapatkan hidayah sebelum bertobat kepada Allah. Hidayah ini berupa mimpi yang dikirimkan malaikat atas perintah dari Allah. Melanjutkan dialognya dengan malaikat, Syekh Asyibli bertanya, apa sedekah yang telah dilakukannya sehingga ia mencapai derajat tertinggi? Wahai Syibli, sesungguhnya dahulu ia adalah pemuda yang durhaka, fasik dan pezina. Lalu Allah menurunkan mimpi yang menakutkan kepadanya. Dalam mimpinya itu, kemaluannya berubah menjadi ular yang berputar-putar hingga masuk ke mulutnya. Ular itu kemudian mengeluarkan api yang menyala-nyala hingga menghanguskan seluruh tubuh pemuda tersebut. Pemuda itu pun terbangun dengan ketakutan yang luar biasa. Ia sadar bahwa jalan hidupnya sesat, selalu mengumbar hawa nafsu. Kemudian ia bertaubat kepada Allah, menyesali perbuatan maksiatnya. Sisa hidupnya diisi dengan beribadah kepada Allah. Selama 12 tahun ia beribadah, memohon ampunan, dan berdoa agar mati dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian suara itu melanjutkan, sebelum meninggal dunia, kemarin ia bertemu dengan seorang pengemis yang minta makanan. Namun karena tidak mempunyai makanan, ia memberikan baju yang sedang dipakainya kepada sang pengemis tersebut. Pada saat itulah si pengemis sangat gembira sekali. Ia lantas mendoakan pemuda itu agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Allah pun mengabulkan doa si pengemis itu. Berkat taubat nasuha dan sedekah yang dilakukan dengan ikhlas, pemuda ini bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.